Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky, NIM 19042013. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis intervensi teknikal dan pengembangan tim kerja, sistem sosioteknikal, dan peningkatan mutu karyawan dalam mata kuliah pengembangan organisasi. Pengertian intervensi teknikal. Intervensi teknikal merupakan intervensi yang menekankan perubahan pada tugas-tugas yang nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercaya oleh manajemen kepada mereka. Pengembangan tim kerja. Terdapat 5 tahap pengembangan tim kerja, yaitu yang pertama forming, kedua storming, ketiga norming, keempat performing. Tahap forming atau pembentukan. Pada tahap ini, para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Dan tahap ini juga merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Kedua, tahap storming atau timbulnya konflik. Pada tahap ini, para anggota mulai bekerja tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Ketiga, tahap norming atau penormaan. Pada tahap ini terbentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Keempat, tahap performing atau berkinerja. Tahap ini merupakan titik tertinggi di mana tim telah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Poin kedua yaitu sistem sosioteknikal. Sosioteknikal sistem dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Sosioteknikal sistem adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu sistem teknik sasarannya, yaitu pertama sistem teknik. Sistem teknik sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi. Kemudian sistem sosial, sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dari dua komponen tersebut muncullah optimasi kerja antara sistem dan user. Teori sistem teknososial ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimatisasi, sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Ketiga, pengembangan mutu karyawan. Proses organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Kemudian faktor intrinsik meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kerja, tingkat keterampilan, dan motivasi untuk berkembang dari SDM. Faktor intrinsik meliputi lingkungan kerja, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, sampai lingkungan belajar, termasuk di dalamnya perkembangan teknologi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan atau sumber daya manusia yaitu mutu SDM sangat didukung oleh kualitas komunikasi, keberhasilan manajemen kepemimpinan, adanya program-program peningkatan motivasi. Kemudian mutu SDM itu juga sangat tergantung pada perubahan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan mutu karyawan menjadi hal yang pokok dan perlu dilakukan melalui kegiatan analisis masalah karyawan, komunikasi, pelatihan, pengembangan, motivasi, dan kedisiplinan. Sekian pembahasan saya pada mata kuliah pengembangan organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.